Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14. Peristiwa Pentakosta dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2. Namun hal yang sering terlewatkan adalah apa yang dilakukan murid-murid Tuhan dalam masa penantian itu, yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 1, 12-14. Sebelum murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Alkitab mencatat satu hal penting, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka tidak langsung bergerak melayani, tidak mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi menantikan janji Tuhan dengan hati yang bersatu dalam doa. Kisah Para Rasul 1 ayat 13b mencatat, di ruang atas itu, doa menjadi persiapan bagi kuasa. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan, dan murid-murid yang sebelumnya takut berubah menjadi berani memberitakan Injil. Seringkali kita ingin mengalami kuasa Tuhan tetapi melupakan kehidupan doa. Kita ingin hasil yang besar tanpa penantian yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Padahal Pentakosta mengajarkan bahwa kuasa rohani lahir dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Teolog yang bernama John Owen pernah berkata, tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat melakukan apapun yang berkenan kepada Allah. Perkataan ini mengingatkan bahwa pelayanan, pekerjaan, bahkan kehidupan iman kita tidak akan menghasilkan buah sejati tanpa pertolongan Roh Kudus. Murid-murid memahami hal itu, karena itulah mereka tidak berhenti berdoa. Dan ketika Roh Kudus turun, hidup mereka dipenuhi keberanian, kasih dan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Hari ini Tuhan juga rindu menemukan umat Tuhan yang mau berdoa dengan setia. Mungkin kita merasa lemah, takut atau tidak sanggup menghadapi tantangan. Tetapi Roh Kudus sanggup mengubahkan hati yang lemah menjadi alat Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Pentakosta bukan hanya peristiwa masa lalu, Roh Kudus masih bekerja hari ini, menguatkan, memimpin, dan memperlengkapi setiap orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah doa sudah menjadi kebutuhan utama dalam hidup kita? Apakah kita masih memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami tekun menantikan Engkau dalam doa. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.